Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang metode regulasi ya. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang metode bagi dua tuh, metode terbuka ya, ini fokusnya. Nah, dalam metode bagi dua itu terdapat suatu kekurangan, di mana kekurangan tersebut kecepatan konvergensinya itu semakin lambat ya. Ini konvergensinya semakin lambat. Karena apa? Kemarin kan konsep dari metode bagi dua itu kita menentukan titik di antara dua interval kan, yaitu itu. Nah, intervalnya diperoleh dari apa? Dari bagi dua dari interval sebelumnya. Misalkan kemarin A sama B, kemudian dibagi dua itu hasilnya C. Nanti ada dua interval AC sama CB. Nah, dari itu dua interval tersebut kita memilih mana interval yang akan kita gunakan lagi kan ya. Caranya dengan apa? Kalau FA kalikan FB kurang dari 0, maka kita pakai AC. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu mengakibatkan kelambatan dalam konvergensi ke suatu titik. Kita itu lama menentukan titik akarnya ya. Contohnya aja kemarin di sini. Nah, ini butuh 16 iterasi untuk mencapai ke titik ini. Nah, ini kan butuh 16 iterasi ya. Kita kan pengennya ketemu akarnya itu cukup dengan beberapa iterasi saja sudah selesai kan ya. Misalkan sampai ke 4, iterasi keempat, tapi dengan errornya atau galatnya itu juga kecil kan ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita menggunakan metode regulasi. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Nah, kalau di sebelumnya kan kita hanya menggunakan FA sama FC. FB-nya tidak diperhitungkan. Logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akarnya lebih dekat ke XA daripada ke XB. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regulasi ya, atau metode posisi palsu, false position method. Nah, untuk gambaran dari metode regulasi, jadi di sini kan ada titik nih A sama B. Tetap ya, kalau antara metode bagi dua sama metode regulasi itu tetap kita butuh interval ya, karena dia tadi masuk ke dalam metode tertutup yang berada di antara dua interval akarnya. Kemudian ini kan gradien garis AB sama dengan gradien garis BC ya. Ini gradien antara garis A, B. Nah, ini sama B ke C. Ini kan sama gradiennya, tingkat kemiringan garisnya kan sama. Nah, oleh sebab itu kita bisa peroleh FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A itu sama dengan FB dikurangi FA-nya misalkan 0 ya, dibagi B dikurangi C. Itu kita peroleh nilai C-nya itu adalah B dikurangi FB kalikan B dikurangi A dibagi FB kalikan FA. Ini jadi rumus C-nya. Nah, kalau dalam metode bagi dua kemarin kan kita C-nya itu A plus B dibagi 2 gitu aja ya. Tapi kalau dalam regulasi C-nya itu diperoleh dari B dikurangi FB kalikan B min A dibagi FB dikurangi FA. Ini ya. Itu. Memang lebih rumit, tapi tingkat konvergensinya akan lebih cepat. Kita cepat menemukan titik akarnya. Kemudian
ini kalau untuk untuk programnya kalian juga bisa menggunakan program apa sih yang bisa digunakan untuk metode numerik. Kalian bisa pakai MATLAB, bisa pakai Mathematica, seperti itu. Kalau karena kita ini cuma 2 SKS, maka kita bahasnya cuma materinya aja ya. Kalau semester sebelumnya sih di 3 tahun yang lalu ya, sebelum ada perubahan kurikulum itu ada 3 SKS. Jadi saya berani menerapkan untuk aplikasi di MATLAB. Tapi karena ini cuma 2 SKS, kita belajar yang konsepnya saja. Kalau kita langsung ke MATLAB kan, kalau tidak tahu konsep awal juga tidak akan paham ya, tahunya cuma praktisnya saja tanpa tahu seluk-beluknya. Nah, secara umum lelaran metode regulasi lebih cepat daripada lelaran metode bagi dua, tetapi kemungkinan lelaran metode regulasi lebih lambat juga bisa. Ketika dia itu kurvanya cekung ya. Cekung, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau cekung dia akan konvergensinya akan lambat. Ini Y-nya, garis Y-nya. Y sama dengan Fx-nya. Akibatnya garis potongnya itu selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Pada kondisi yang paling ekstrim, harga mutlak dari B dikurangi A tidak pernah lebih kecil dari epsilon, sebab salah satu titik ujung selang dalam hal ini B itu selalu tetap untuk setiap lelaran. Jika titik ujung selang tidak pernah berubah, itu dinamakan titik mandek ya, atau stagnant point. Pada titik pendeknya itu BR dikurangi AR itu dimutlakan sama dengan B dikurangi AR dimutlakan, dimana R-nya ini adalah iterasinya ya. Contohnya yang tidak berubah tadi apa ketika ini? Contoh menghitung akar Fx sama dengan E pangkat X dikurangi 5x kuadrat di dalam selang interval 0,1 dan epsilon 0,00001. Nah, ini kalau pakai regulasi biasa kan hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini kalau dalam regulasi biasa caranya sama ya. Nanti intervalnya yang dipakai itu apa? Sama di metode bagi dua. Bedanya hanya di cara menentukan nilai C-nya ya. Kalau di metode bagi dua, C-nya itu ditentukan dari A ditambah B dibagi 2. Kalau penentuan interval tetap sama, kita menggunakan jika FA kali FC kali FC itu kurang dari 0, maka nanti selang barunya itu adalah AC. Tapi kalau sebaliknya lebih besar daripada 0, maka kita selang barunya C, B. Itu sama juga di regulasi ya. Kalau regulasi pokoknya bedanya hanya menentukan nilai C-nya, nilai C di sini pakai rumus yang tadi B dikurangi B dikurangi FB kalikan B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Itu bedanya. Nah, untuk menentukan kita selang barunya mana, tetap kalian menghitung FA, dihitung sama FB sama FC ya. Kemudian kalian tentukan FA kali FC. Kalau ini kan 1 kali 0,89 ini ya, berarti dia hasilnya kan positif, berarti lebih besar daripada 0, maka selang barunya adalah CB. Seperti itu. Nah,
dalam regular-falsi ada tadi suatu masalah ketika dia hasil selang barunya itu CB, terus ini kan tidak berubah terus ya. Nah, ini kan tidak berubah. Hampir ada berapa iterasi tuh? 20 iterasian dia selang barunya tidak berubah, dan dia nanti kita akan dapat nilai yang lebarnya itu tidak kurang dari epsilon, padahal kan kita nyarinya yang kurang dari epsilon ya iterasinya ketika berhentinya itu. Nah, untuk cara mengatasi hal tersebut, caranya itu adalah kondisi berhenti pada algoritma regular falsi harus kita tambah dengan memeriksa apakah nilai FC-nya sudah sangat kecil atau mendekati 0 atau belum ya. FC sudah sangat mendekati 0 atau belum. Kemudian kondisi yang repeat until menjadi until ups A dikurangi B kurang dari epsilon. Ini kita adalah mencari lebarnya. Bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar dengan epsilon sama dengan 0,0001, larinya akan berhenti pada R12 dengan akar X sama dengan 0,605267. Untuk perbaikan dari regular falsi ini, kalau kalian menemui suatu masalah yang seperti ini ya, jadi dia selang barunya ini CB terus, dan otomatis kan lebarnya dia juga ini ya seperti ini kan sama semuanya nih. Untuk mengatasi hal tersebut, benar-benar Nah, untuk mengatasi hal tersebut kan kita harus ini nih. Ada melakukan perbaikan metode regular falsi ya. Yang pertama, tentukan titik ujung selang yang tidak berubah tadi. Misalkan jumlah perulangannya lebih dari 1 yang kemudian menjadi titik mandek. Nah, nilai F pada titik mandek itu diganti dengan setengah kalinya. Ini cara mencari mengatasinya kalau kalian ketemu masalah seperti tadi ya. Contohnya tadi, tabel laran untuk menghitung fx e pangkat x dikurangi 5x kuadrat dalam selang 0,1, epsilonnya 0,001. Deltanya adalah 0,0001. Dengan metode perbaikan regular falsi, maka kita dapat peroleh seperti ini ya. Tadi kan kita peroleh selang barunya itu CB. Sebentar. Nah, CB seperti ini. Lebarnya 0, ini. Nah, ini kan nanti dia akan hasilnya CB terus kan ya. Tadi kita lihat di di contoh sebelumnya. Nah, kata kuncinya ketika dia mendapat peroleh selangnya itu CB-nya itu lebih dari 1 kali, kan ini CB, nanti ketemunya itu CB lagi, maka kalian harus melakukan perbaikan regular falsi. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengalihkan setengah dari FB-nya. Contohnya kasus seperti ini kan ketemunya CB tuh. Nanti kan akan ketemu CB lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan FB-nya ini dikalikan setengah. Hasilnya kan kalau setengahnya ini ya. Nih. Nanti kan ketemunya C-nya seperti ini. Dari FB tadi. Kemudian nanti kita dapat
FA-nya ini, FC-nya ini. Setelah itu FA kali FC kan dia langsung negatif tuh. FA kali FC kan dia kurang dari 0 tuh, makanya dia selang barunya adalah AC. Kemudian lebarnya kan bisa kita hitung ini. Lebarnya ini dari mana? Lebar ini ya, antara AC sama CB. Jadi kalian bisa saja kurangkan 0,609797 dikurangi 0,304718. Seperti itu. Nah, dari perbaikan metode regulasi ini kan kita bisa coba lagi ya. Tadi ketemunya AC. Nah, dari AC kita lanjut next iterasi karena dia lebarnya belum kurang dari epsilon ini, maka kita itu lagi iterasi yang selanjutnya, iterasi kedua. Nah, nanti ketemunya interval barunya CB ini kan CB lagi tuh. Nah, kan ini lebih dari 1, sudah sama. Maka kita kalikan setengah lagi atau dibagi 2 ininya, FB-nya. Baru diperoleh hasil ini untuk mencari ini C-nya. C-nya tadi kan rumusnya B dikurangi FB kalikan tadi ya, C sama dengan B dikurangi FB kalikan B kurangi A dibagi FB kurangi FA tuh. Nah, setiap kalian ketemu interval barunya itu sama lebih dari 1 ya, 2 lah, seperti ini kan 2 ya, kalian langsung kalikan FB-nya saja. Nanti kalau kalian berhitung ini, kemudian dapatlah interval baru AC. Kemudian dicari lagi apakah FA kali FC-nya kurang dari 0. Kalau dalam kasus ini FA kali FC-nya kan negatif, jadi interval barunya adalah AC. Interval baru AC, berarti A-nya adalah pakai yang A, C-nya pakai yang B-nya pakai yang nilai C. Ini pindah ke sini tuh. Ini sama dengan yang C. Maksudnya interval baru AC sama CB itu seperti apa? Seperti itu ya. Jadi misalkan ketemunya ini AC, berarti di sini itu A-nya adalah A. Ini sama dengan A. C-nya itu nanti menggantikan posisi B. Nah, ini menggantikan posisi B seperti ini. Dari sini kalian bisa menghitung C-nya. Seperti itu. Ini kemudian kalian cari FA, FC sama FB. Kalau sudah ketemu, nanti kan kalian peroleh tuh ini FA sama FC lagi dikalikan apakah kurang dari 0 atau tidak. Kalau kurang dari 0 berarti interval barunya itu AC, kalau lebih besar daripada 0 CB. Ini kasus ini positif ya, 0,00035 sama 0,00. Nah, ini kan kalau dikalikan positif, maka hasilnya di sini adalah selang barunya adalah CB. Kemudian jangan lupa iterasi berhenti ketika di sini lebarnya itu kurang dari epsilon. Ini apakah kurang dari epsilon? Sudah kurang ya. Sudah kurang dari epsilon. Oleh karena itu iterasinya berhenti. Nah, bisa kalian bandingkan kan ya. Ini kalau dengan biasa tadi ada 21 iterasi untuk mencapai titik 0,605267.
Akan tetapi dengan regular falsi perbaikan, kalian hanya 5 iterasi saja. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas regular falsi saja. Untuk metode terbuka kita bahas minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang belum jelas, boleh tanyakan di forum diskusi ya. Kemudian nanti juga ada latihan soal untuk kalian tahu kemampuan kalian dalam menggunakan metode regular falsi perbaikan. Oke, mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.